warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang indeks harga. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang indeks harga menurut Pasce ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ini ya. Jadi indeks harga mulai dari pengertian, kemudian dari tidak tertimbang, kemudian yang tertimbang. Selanjutnya kemarin yang ada yang Lespires kita sudah, kemudian sekarang yang Pasce ya. Kita akan bahas tentang indeks harga Pasce. Apa indeks harga Pasce? Jadi indeks harga Pasce ini adalah indeks yang ditimbang. Kenapa disebut ditimbang? Ya, karena di sini Pasce ini dikalikan dengan faktor penimbang ya, dikalikan dengan kuantitas. Beda dengan indeks harga tidak tertimbang. Jadi kalau yang tertimbang ini dikalikan dengan kuantitas, yaitu kuantitas tahun tertentu atau ke N, atau biasanya juga kuantitas tahun yang akan dihitung. Dalam rumus itu QN. Jadi nanti harga barang itu dikalikan dengan kuantitas. Nah, dengan kuantitas yang akan dihitung. Misalnya yang diperintah hitung tahun 2021. Berarti yang dikalikan dengan 2021. Misalnya yang diperintah hitung 2020. Berarti dikalikan dengan yang 2020. Seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh. Hitunglah indeks harga tahun 2021. Nah, jadi di sini yang diperintah hitung adalah 2021 angka indeksnya. Dari data harga di bawah menurut metode Pasce. Jadi hitunglah berapa indeks harga menurut Pasce, indeks harga tahun 2021. Nah, di sini seperti yang tersedia di penjelasan sebelumnya, ini adalah materi yang sebelumnya. Silahkan kepada adik-adik semua yang belum menyimak tentang yang Lespires ini ya, yang Lespires saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Sekarang ini yang Pasce. Jadi yang Pasce ini rumusnya adalah, ini ke rumus dulu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan rumus indeks harga Pasce. Dalam rumus indeks harga Pasce, di sini EP, indeks harga Pasce, ini adalah jumlah PN dikali QN. Jadi PN ini adalah harga periode yang akan dihitung angka indeksnya. Misalnya di dalam soal, hitunglah indeks harga 2021. Maka ini adalah PN ya. Kemudian dikali QN. Apa QN? Nah, kuantitas periode tertentu atau periode yang akan dihitung. Jadi misalnya 2021, berarti kuantitasnya ini dilambangkan dengan QN 2021. Kemudian PO, price pada periode sebelumnya ya. Jadi PO ini adalah harga tahun dasar, P ini price. Periode sebelumnya, misalnya yang tadi diperintah hitung 2021, maka PO-nya di sini adalah 2020 seperti itu. Jadi bisa 2020. Selanjutnya dikali QN sama. Jadi kalau Pasce ini dikalikan dengan QN, kuantitas periode yang akan dihitung angka indeksnya. Tadi misalnya 2021, maka dikalikan dengan QN, kuantitas 2021. Makanya di sini periode yang akan dihitung angka indeksnya. Kemudian QO di sini diabaikan karena ini adalah Pasce. Kenapa ditulis? Ya untuk lebih lengkap saja. Ini adalah jumlah. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Hitunglah indeks harga tahun 2021 dari data harga di bawah menurut metode Pasce. Jadi pada video saya sebelumnya sudah dijelaskan ini yang Lespires ya. Ini yang Lespires. Bagaimana caranya saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya secara detail dan jelas. Silahkan yang belum menonton, yang belum menyimak, silahkan lihat di video sebelumnya. Ini sekarang yang Pasce. Jadi yang diperintah hitung angka indeksnya adalah 2021. Berarti ini adalah simbol dari PN. Karena P ini kan price ya. P ini price. Ini harga ya. Ini harga. PN 2021 ini harga A 5.000.
Harga B 6.000 pada 2021. Harga C 2.500 ya. Kemudian harga D adalah 4.000. Periode sebelumnya yaitu periode sebelumnya adalah 4.000, 5.000, tetap pada video-video saya yang sebelumnya itu datanya biar mudah difahami. Saya sengaja tidak mengubah angka dengan tujuan agar lebih difahami ya. Baik, selanjutnya sekarang menurut rumus tadi adalah PN dikali QN ya. PN dikali QN ini ya sudah tersedia, PN dikali QN. Ini PO dikali QN ini ya. Nah, untuk biasanya di soal-soal itu ini kosong ya, biasanya ini kosong. Ini kosong. Semuanya kosong di sini. Nah, seperti ini biasanya ya kalau di soal. Jadi misalnya menurut pasce, mana yang akan kita isi yang di mana? Nah, jadi kalau yang pasce ingat rumusnya. PN ini ya, PN dikali QN, PO dikali QN. Nah, ini ya, PN dikali QN, PO dikali QN. Ingat rumusnya. Jadi yang ini tidak usah diisi kalau yang pasce. Utamanya kalau kita mengikuti lomba-lomba ini akan memperlambat ya, memakan waktu yang lama. Jadi ini yang tidak usah diisi kalau yang pasce ya. Cukup yang di sini. Ya. Misalnya di sini tidak ada, ya, tidak ada semua misalnya, ya, tinggal kita isi dengan rumus langsung. PN kali QN, PO dikali QN. Nah, seperti itu ya. Ya, kembalikan kepada yang semula ini. Baik, kita langsung kerjakan. Mulai dari yang PN dikali QN, mulai dari atas ini, PN kali QN. Mana P-nya? Di sini PN ya, PN dikali QN dengan ini ya. Jadi yang ini ya yang akan kita kalikan ya. Dengan ini ya. Lebih mudah saya merahkan saja biar kita mudahkan, lebih mudah ya. Jadi 5.000 dikali 8 ya, PN dikali QN. 5.000 kali 8 sama dengan 40.000. Selanjutnya 6.000 ya, biar lebih mudah. Itu misalnya untuk awal-awal kalian menghitung. Kalau tapi sudah biasa tidak usah seperti ini ya. Ini untuk tujuan lebih mudah saja. 6.000 dikalikan 12. Ya, 6.000 dikali 12 sama dengan 72.000. 72.000. Selanjutnya yang 2.500 ya. Dikalikan dengan 15 sama dengan 37.500. Selanjutnya yang 4.000 dikalikan dengan 10. 4.000 kali 10 sama dengan 40.000. Selanjutnya sekarang yang PO dikali QN. Mana PO-nya? Ini PO-nya. QN-nya ya tetap ini ya. Di sini bagaimana? Di sini diabaikan. Dikarenakan ini metode pasce ya. Ini yang less virus. Nah, yang video ya saya yang sebelumnya. Jadi yang ini ya. 4.000 misalnya kita ubah warnanya tidak diubah tidak apa-apa. Ini hanya tujuan mempermudah saja. Misalnya saya ubah menjadi pink ya. Nah, sini 4.000 tetap dikalikan dengan 8 ya. Tetap kembali ke QN, PO kali QN. 4.000 kali 8 sama dengan 32.000. Ini hanya sekedar contoh. 5.000 dikali dengan 12 sama dengan 60.000. Selanjutnya 2.000 dikali 15 sama dengan 30.000. Selanjutnya 3.000 dikali 10 sama dengan 30.000. Selanjutnya sekarang kita tinggal menambahkan. Kenapa ditambahkan? Lihat lagi di rumus. Ini kan jumlah ya, ini rumus jumlah. Ini jumlah, ini kan jumlah. Jumlah PN dikali QN. Nah, ini kan jumlah, kita jumlah. Kita jumlah 40 tambah 72 tambah 37,500 ditambah 40.000 sama dengan 100
189.500. Jadi di sini jumlah PN dikali QN. Ini kan jumlah PN kali QN ini ya. Jumlah PN dikali QN 40, 72, 37, 40. Ini kan 189.500. Sama dengan ini ya. PO dikali QN jumlahnya. Jumlah PO dikali QN berapa? Kita jumlah 32 tambah 60 tambah 30 tambah 30. Nah, ini sama dengan 152.000. Nah, seperti itu bisa dipahami kan ya? Jadi di sini ditambahkan. Karena di sini jumlahnya ya, bukan PN kali QN saja, tapi jumlahnya yang dimasukkan. Baik, langsung kita masukkan ke sini ke titik-titik. Jumlah PN kali QN. Nah, maaf di sini ya bukan yang less virus ya. Di sini P, indeks harga menurut pasca ya. Kalau IL ini yang less virus. PN dikali QN. Ya, berapa jumlahnya? 189.500. Selanjutnya jumlah PO dikali QN. Di sini berapa jumlahnya? 152.000. Selanjutnya di sini karena ini ya agak tidak muat kalau ke bawah. Kita teruskan saja ke samping ya. Nah, di sini kita tulis EP atau indeks harga menurut pasca. Nah, sama dengan bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. 189.500 dikalikan 100. Hasilnya dibagikan 152.000 atau bisa menggunakan cara yang kedua. 189.500 dibagi 152.000 dikalikan 100. Saya mengikuti cara yang pertama, terserah adik-adik semua yang mana dikira yang paling mudah. 189 dikali 100 sama dengan 18.950.000. Nah, kemudian hasilnya dibagikan dengan 152.000. Berapa indeks harga tahun 2021? Jadi EP indeks harga menurut pasca 18.950 dibagi 152.000 sama dengan 124,67%. Ya, sini banyak ya, bukan hanya sampai 67. Nah, P biasanya yang diambil itu hanya 2 angka di belakang koma. 124,67%. Nah, bisa difahami kan ya? Jelaskan secara detail, insya Allah semoga membantu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan sisihkan di kolom komentar. Tentunya dengan bahasa yang sopan santun. Kita belajar bersama di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di like ya atau di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kalau berkenan bisa di subscribe. Selamat jumpa di video saya. Selamat jumpa di video saya selanjutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 124,67% ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari angka inflasi. Jadi inflasi itu hanya diperoleh dengan mengetahui indeks harga. Tanpa mengetahui indeks harga, kita tidak bisa mengetahui laju inflasi. Makanya menghitung laju inflasi ini sangatlah penting. Jadi bagaimana cara mengetahui inflasi? Nah, silakan simak juga di video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan secara sedetail-detail mungkin. Bagaimana ketika di sini 124,67 ada yang langsung dikurangi 100. Itu ada cara-caranya. Kapan dikurangi 100 dan kapan tidak dikurangi 100 dalam menghitung laju inflasi itu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya. Di video saya sebelumnya.
saya sudah jelaskan secara detail dan lengkap. Sekian dari saya dulu penjelasan tentang indeks harga menurut Pasce. Silahkan simak video saya selanjutnya, tentunya membahas tentang ilmu-ilmu ekonomi, tentang media ilmu dan dakwah. Dipersilahkan. Kalau berkenan silahkan di like, bisa di share ke teman-teman kalian semua, dan bisa di subscribe jika berkenan. Akhiran dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.